Tegap, gerak. Panjang depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Semua dalam keadaan sehat kan? Sehat. Ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak. Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Berarti kita masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa belajar bersama. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga dengan doa kita nantinya kita dipermudah dalam melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Kepada Afan, ketua kelas, mohon dipimpin untuk berdoa. Silakan. Di tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Terima kasih. Demi menambah wawasan dan rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya, dengan judul Dari Sabang sampai Merauke. Nanti kalian berdiri semuanya, angkat tanganmu, kemudian kita bernyanyi bersama ya. Ya, berdiri. Siap? Dari Sabang sampai Merauke, berpulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
kita tadi sudah menyanyi lagu nasional, oke? Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang nanti kita akan belajar bersama. Kalian bisa lihat pada layar monitor di situ ada materi tema 4 ya, sub tema 1, pembelajaran 1 yaitu tentang globalisasi. Ya. Tentang globalisasi. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru ingin tanya ke kalian. Pastinya kalian di rumah memiliki barang-barang yang kalian sukai atau mungkin kalian koleksi ya. Nah, barang-barang yang kalian koleksi di rumah itu yang sekiranya bukan buatan negaramu atau bukan buatan orang-orang di daerah sekitarmu, kalian punya nggak? Punya. Nah, Pak Guru ingin tanya ke kalian, kamu punya apa di rumah? Hah? Handphone. Buatan mana? Mereknya apa? Oppo. Berarti buatan mana? Kalau Oppo mana? Oppo ada yang tahu? Nah, Oppo itu buatan Korea. Ya. Selain handphone, nah, Adeo televisi. Mereknya apa? Mereknya apa? Sharp, Sony, Akari, dan lain sebagainya. Sony, ya kalau Sony itu buatan mana? Buatan Jepang. Terus ada lagi kendaraan. Ada yang punya kendaraan? Kendaraan bermotor di rumah? Punya. Punya. Rahasia punya apa? Motor apa mobil? Motor. Motor di rumah ada. Ada yang punya mobil di rumah? Ada. Kamu mobilnya apa? Kijang. Oh, Kijang. Kijang? Oh, Kijang. Ada lagi selain Kijang? Iya, itu adalah barang-barang yang dibuat atau diproduksi bukan dari negara kita, dari negara mancanegara. Nah, kenapa Pak Guru tanyakan itu? Karena berkaitan dengan globalisasi, ya, berkaitan dengan globalisasi. Nah, sekarang, nah, Pak Guru ingin tanya, ada yang tahu apa itu globalisasi? Sudah pernah dengar kata-kata globalisasi? Nah, dilihat di mana? Di televisi ya, kalian sudah lihat. Itu kamu buka bukunya tema 4 ya, yaitu tentang globalisasi. Nanti kalian bisa lihat di situ. Nah, Pak Guru ingin tanya sebelum ini, globalisasi mungkin ada yang tahu artinya apa? Apa? Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia. Suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan berkaitan. Iya. Proses mendunia. Nah, proses mendunia itu apa? Nah, ini. Nanti Pak Guru akan terangkan di sini. Kalian bisa lihat pada layar monitor. Nah, ini. Nah, globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata global dan globalization, ya. Global artinya itu mendunia, globalization itu artinya proses. Kalau digabung menjadi satu, globalisasi itu adalah suatu proses yang mendunia, di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas. Jadi kalau lebih singkatnya yang namanya globalisasi adalah proses mendunia. Jadi apapun itu sekarang sudah tidak ada batas. Ya, kalau zaman dulu, wah, susah tidak, zaman kerajaan. Ya, belum ada kendaraan, adanya cuma kuda untuk darat dan perahu untuk laut. Mau ke sana itu susah. Tidak setiap orang itu bisa. Ya, tapi sejak adanya era globalisasi, itu sekarang apa-apa itu sudah dipermudah. Ya. Nah, ini. Ya, jadi dengan adanya proses mendunia ini itu semua kegiatan yang seperti ada pembatas ya. Ada pembatas sekarang sudah tidak ada sudah tidak ada pembatasnya. Tujuan pembelajarannya nanti kalian
pelajari itu adalah kalian itu harus bisa menganalisis tentang era globalisasi. Apa sih globalisasi? Apa sih yang ada di dalam globalisasi? Ya. Nah, untuk itu mari kita pelajari tentang globalisasi. Tadi kalian sudah tahu ya. Nah, arti dari globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata global dan recession. Ya. Terus kemudian dijadikan menjadi satu, menjadi globalisasi itu adalah proses yang menurun. Nah, dengan adanya era globalisasi ini, manusia itu dipermudah. Ya, contoh kecil. Sekarang kalian ada yang namanya gadget. Gadget itu contohnya apa? Handphone, ya, handphone, HP. Ini contoh. Ini Pak Guru punya HP, ya. Kalau zaman dulu sebelum abad 21 ini, orang punya handphone itu sangat sulit sekali. Karena harganya mahal, jumlahnya terbatas, ya. Tapi dengan adanya globalisasi sekarang hampir semua orang memiliki handphone. Karena handphone ini adalah menjadi suatu kebutuhan pokok ya di kehidupan di era sekarang ini. Ya. Nah, apa sih manfaatnya dari contoh ini, dari HP ini? Manfaatnya macam-macam. Kalian bisa mengetahui informasi-informasi dari dunia ya yang ada di dunia ini dari negara-negara lain dengan mudah. Kalian bisa mengakses. Kamu ingin tahu bentuk negara Inggris, di sana wisatanya apa saja, kalian hanya bisa lihat di sini. Terus kemudian berita-berita tentang perang yang ada di negara lain, kalian bisa lihat di sini. Terus kalian bisa berhubungan dengan orang-orang yang jauh di sana tapi dekat di hati. Maksudnya apa? Jauh di sana kalian punya keluarga di negara lain. Makanya kamu si Risma punya teman di Amerika Serikat. Nah, kalau zaman dulu itu sulit, ya? Mau berhubungan, kepengen tahu bagaimana kabarnya di sana harus pakai surat, ya, harus pakai surat, datang sampai ke sana berminggu-minggu, nanti dari sana sudah membaca dulu, kemudian dibalas ke sini sampai ke sini berminggu-minggu lagi. Hanya ingin tahu kabarnya saja itu waktunya itu sebulan. Tapi dengan adanya globalisasi ini, dengan adanya gadget ini, kalian itu sudah gampang. Tinggal buka WA, cari namanya, telepon. Ya. Gimana kabar kamu di sana? Baik. Waduh, bisa video call sekarang ya. Ada lagi yang sekarang kalau rapat-rapat bisa dekat, ya. Rapat-rapat bisa jarak jauh, pakai Zoom atau pakai Meet. Nah, ini globalisasi ya sangat menguntungkan dan juga ada ruginya. Nah, nanti kita bisa bahas di sini. Nih, ini kita masuk ke berikutnya. Nah ini, itu. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Guru sebelum globalisasi dan sesudah globalisasi. Nah ini. Nah, kalian bisa memahami gambar ini? Ya, bisa memahami ya? Ya. Kalau zaman dulu tadi, kalau ingin mengetahui kabar teman, saudara, itu pakai surat. Teng tulis. Nanti dapat pos. Nanti tunggu lama. Nanti ada Pak Pos datang ke rumah. Ada surat ini. Oh ya dari saudaraku. Alhamdulillah. Kamu senang sekali. Ya kan? Ya. Tapi semenjak ada globalisasi, sekarang macam-macam aplikasi bisa digunakan untuk saling berhubungan. Untuk bukan untuk saling berhubungan ya, tapi untuk bisa berkomunikasi
dengan orang-orang yang tadi jauh tapi dekat di hati. Nah, dengan adanya globalisasi itu, ini banyak sekali aplikasi. Ada Facebook, ada apa lagi? Ada WhatsApp, ada apa lagi? Instagram, ada lagi Telegram, wah macam-macam. Ada Zoom, ada Gmeet. Nah, tapi yang sering dipakai kalau di masyarakat umum itu adalah Facebook dan WA atau WhatsApp. Ada yang tidak punya Facebook di sini? Punya semua ya? Oh, Abdio nggak punya. Nah, ada yang tidak punya WhatsApp? Nah, ada yang tidak punya? Pastinya punya semua. Karena WhatsApp itu sekarang itu sudah menjadi kebutuhan hidup bagi kita. Sekarang dengan adanya WhatsApp kita ada grup, ada WhatsApp. Nanti kalau kalian tidak punya nanti ketinggalan berita. Ini. Nah, dengan adanya WhatsApp dan Facebook ini, kalian juga bisa untuk saling mengenal antara orang-orang dari negara satu ke negara yang lain. Mungkin dari Facebook, kalian bisa berkenalan dengan orang Amerika, kalian bisa berkenalan dengan orang Perancis, kalian bisa berkenalan dengan orang Australia dan lain sebagainya. Itu dengan mudah, tanpa harus kita ketemu, kita bisa berkenalan di Facebook. Itu kelebihannya. Ya, di WA pun sama. Kamu punya keluarga di sana, di luar negeri, kalian bisa video call. Kalian bisa lihat wajahnya di sana. Kan seperti itu. Nah ini. Terus kalau dulu itu belanja di supermarket. Nah, harus kita belanja ke pasar, ke supermarket. Kalau sekarang itu tinggal pakai HP, pesan barang. Ya, langsung dikirim, kalian bayar di rumah. Nah ini adalah perubahan-perubahan dari era sebelum globalisasi, kemudian sekarang menjadi globalisasi. Itu perubahannya sangat signifikan sekali, sangat pesat. Gitu. Jadi yang dulunya masih manual, sekarang sudah pakai mesin dan lain sebagainya. Intinya sekarang ya kerja manusia itu lebih dipermudah. Nah, dengan adanya era globalisasi pastinya ada baiknya, ada buruknya, ya kan? Ya. Jadi di dunia ini itu tidak ada yang sempurna, ya. Punya fisik cantik, punya fisik ganteng, pastinya ada kekurangannya. Kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, ya. Itu contoh, ya. Kalian punya barang, namanya barangnya Intan sama barangnya Bilqis, sama-sama namanya sama, bentuknya sama, tapi juga ada kelebihannya, ada kekurangannya. Punya Intan juga ada kelebihannya, kekurangan. Pastinya tidak ada yang sempurna. Nah, sama halnya dengan globalisasi ini, ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu adalah dampak positif, kekurangannya adalah dampak negatif. Nah ini kita bisa lihat di sini. Nah, ya dampak positif globalisasi, yaitu komunikasi menjadi lebih mudah, pertukaran informasi bisa cepat, ya. Terus bisa saling mengenal tanpa batas waktu, tanpa batas negara. Itu kelebihannya. Jadi kita dapat mengetahui informasi dimanapun yang ada di dunia ini dalam waktu hitungan detik. Contoh, ada gempa bumi di luar Jawa sana. Kemarin gempa bumi di Maluku, gempa bumi di Sulawesi. Langsung kalian bisa berita apa yang lagi viral sekarang. Itu kecelakaan siapa itu artis? Siapa? Iya, Vanessa. Baik. Ya, baru kecelakaan dia beritanya sudah di HP. Nah ini. Jadi kalian tanpa mengetahui di sana dia kecelakaan, tapi beritanya sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah ini kelebihannya. Ya, komunikasi juga menjadi mudah. Ya.
Terus kalian mau belanja tinggal pesan lewat delivery order, ya. Pesan, kamu bayar nanti pada waktu kalian juga ya sudah menerima. Nah, dari globalisasi ini kelebihannya. Nah, ada kekurangannya ini. Nah, kekurangannya apa? Satu, dengan adanya era globalisasi, kalian lihat-lihat di HP ada jual beli yang namanya apa itu? Shopee. Ya, terus apa lagi? Lazada. Oh, kok ini bagus banget, pingin beli. Oh, apa-apa dituku, ya, apa-apa dibeli. Nah, tidak tahunya, wah, uangmu habis untuk beli barang-barang yang tidak jelas. Kalian hanya lihat, hanya suka, tapi nggak kepakai. Nah, ini maksudnya adalah konsumtif, ya, membeli barang tanpa memikirkan mau apa kegunaannya. Nah, ini juga merugikan kalian nanti, ya, kamu menjadi boros ini. Terus kemudian penipuan. Nah, sekarang kamu beli Shopee, wow, ini bagus banget, umpamanya ya tidak di Shopee, di yang lain. Wah, ini sepatu bagus banget ini, harganya 200.000. Kamu beli, wah, setelah sampai rumah, kok barangnya nggak sama seperti di foto, tetapi barangnya nggak sampai. Kamu komplain, telepon ke sana, wah, cuma oh ya nanti dikirim, sampai berapa bulan nggak sampai. Berarti kalian kena penipuan. Nah, ini kekurangannya. Terus kalian dapat mengetahui info-info dari luar negeri dengan bebas. Wah, ada di situ video, wah, lagi pesta narkoba. Wah, biasanya anak laki-laki ini, wah, gagah. Wah, kalau pakai narkoba itu kelihatan ganteng. Nah, ikut-ikutan lah, ya, beli narkoba, pesta. Nah, ini bahaya sekali. Kalian hanya kelihatan kamu seperti laki-laki, gagah, kamu ikut-ikutan, padahal itu merusak tubuh kalian. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, terus kemudian dengan adanya budaya luar yang masuk ke negara kita dengan bebas tanpa kita saring, ini juga berbahaya. Pasti dia dengan kebudayaan kita. Contoh sekarang pergaulan bebas, ya, anak zaman sekarang, wah, pergi lawan jenis kesana kesini bebas. Ini juga berbahaya, ya, kalau tidak terkontrol. Terus kemudian kalian kalau dari luar negeri orang bicara dengan yang lebih tua sama, ya. Kalau kita kan enggak ada sopan santun. Nah ini mengakibatkan pergeseran. Anak-anak zaman sekarang sudah mulai kurang sopan santunnya. Ya karena itu lihat di gadget, lihat di YouTube dan lain sebagainya, tanpa menyaring apakah itu baik, apa itu buruk. Nah ini kekurangannya. Nah untuk itu kalian sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kalian itu harus bisa menyaring mana sih budaya-budaya bangsa yang baik, mana sih budaya bangsa-bangsa yang kurang baik ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dengan adanya era globalisasi yang sekarang ini, ya, banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk tanpa disaring, kalian juga tidak bisa menyaring. Nah ini berbahaya. Bagaimana? Nah ini kalian itu harus selektif. Kamu tahu selektif? Ya, harus bisa mengetahui budaya yang baik dan budaya yang kurang baik untuk nih. Karena kita itu bangsa timur. Ya, bangsa timur itu terkenal akan sopan santunnya, ramah tamah. Dari hal-hal tersebut, ya, dari hal-hal tersebut, negara kita masuk wilayah mana? Negara kita masuk wilayah Asia mana? Asia mana, Risma? Asia Tenggara. Asia Tenggara itu terdapat sebuah organisasi
Ya, organisasi yang bergerak di bidang baik politik, budaya, sosial dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya hal tersebut tadi yang disampaikan oleh Pak Guru, budaya itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka menginginkan bahwa bangsa yang ada di Asia Tenggara, yaitu lewat organisasi ASEAN, itu harus budayanya itu betul-betul budaya yang ketimuran, ya. Makanya mereka berebut bagaimana cara menjaga generasi muda di negara-negara tersebut, masih meneruskan budaya-budaya nenek moyang. Nah, mereka bekerja sama untuk yang berkaitan dengan kebudayaan itu adalah di bidang sosial dan budaya. Nah, kerjasamanya apa saja? Mari kita simak video berikut. Perhatikan ya. Perhatikan. Ya, perhatikan ini. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Nah, teman-teman, di awal pembahasan saya
cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, itu tadi adalah kerjasama negara-negara Asia Tenggara, ya, yang kaitannya dengan sosial budaya. Karena dengan adanya era globalisasi, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru, kita itu harus betul-betul, iya, membina, ya, membina generasi muda sekarang supaya tidak terpelosok, terperosok kepada budaya-budaya yang kurang baik, karena tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa itu. Nah, walaupun seperti itu, ya, walaupun seperti itu, ya kita tetap memakai, ya, memakai barang-barang yang di era globalisasi ini tetap memakai barang-barang yang, ya, seperti ini, karena ini sudah menjadi kebutuhan kita, tapi kita harus bisa menyaring. Nah, ini beberapa barang-barang di era globalisasi. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan, ya, kalian ada yang punya mobil, ya, kita katanya mobilnya mereknya Ijam, ya. Terus ada yang punya HP, ya, Bilkis tadi mengatakan mereknya Oppo, ya. Nah, terus ada lagi makanan, nah, makanan luar negeri, ya mungkin kalian sudah pernah makan luar negeri seperti itu. Ini apa ini namanya? Pizza. Sekarang pizza itu di mana-mana ada. Di pinggir jalan pun ada, ya. Ada. Kalian mau pizza yang seperti apa ada? Karena sekarang sudah mendunia, ya. Terus dengan adanya globalisasi, pastinya kita kan menggunakan macam-macam peralatan, ya. Ada televisi, ada lampu, ada HP, ada komputer. Kira-kira barang-barang itu hidupnya pakai apa? Listrik. Nah, ini pakai listrik. Kalau seandainya tidak ada listrik bagaimana? Hah? Iya, tidak bisa dioperasionalkan, tidak bisa dihidupkan. Nah, ini listrik sangat berpengaruh dengan era globalisasi. Tanpa listrik mereka tidak bisa mencari informasi, karena, ya, peralatan-peralatan ini membutuhkan listrik. Lampu juga pakai listrik, HP pakai listrik. Nah, ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi ini berkaitan dengan yang nanti akan Pak Guru sampaikan. Nah, ini listrik pastinya ada pembangkitnya, ya. Ya. Apa yang kalian ketahui pembangkit listrik? Apa yang kalian ketahui? Nah, PLTA. Selain PLTA, ada lagi? Hah? PLTU. Ada lagi? PLTD. Apa lagi? Ada PLTN. Apa itu PLTN? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada PLTU. Apa itu PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Ada PLTD. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga diesel. Ada PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga. Nah, ini nanti yang akan Pak Guru terangkan, yaitu PLTA. PLTA ini adalah kepanjangannya adalah pembangkit listrik tenaga air. Kenapa namanya pembangkit listrik tenaga air? Karena peralatan-peralatan yang digunakan untuk menghasilkan listrik itu adalah sumber utamanya menggunakan air, yaitu yang digunakan di mana? Di waduk. Ya, kalau di wilayah kita, ya, itu ada pembangkit listrik di daerah Kebumen,
dan di daerah Bandar karena di sana ada waduknya. Waduk itu digunakan selain untuk mengairi sawah, waduk itu juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagaimana caranya? Itu dia. Jadi air ditampung di sebuah bak penampungan, kemudian disalurkan lewat pipa untuk memutarkan turbin. Nah, turbin itu nanti bergerak disambungkan ke generator. Generator itu nanti akan menghasilkan listrik. Nah, lalu ditampung di ini. Ini ya, tiga elemen-elemen itu karena jumlahnya yang sangat besar, kapasitasnya itu bisa untuk menyinari ya, untuk listrik di mungkin beberapa kecamatan. Ya, ini. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air yang paling besar, tapi juga ada lagi yang namanya pembangkit listrik mikro hidro. Ini juga sama dengan PLTA, cuma berskala kecil. Tapi yang ini yang Pak Guru terangkan ini adalah yang PL. Nah, ini komponen-komponennya. Nah, itu setelah menghasilkan listrik nanti disalurkan ke warga-warga sesuai dengan kapasitas yang ada di PLTA. Berapa watt untuk berapa rumah. Nah, setelah disalurkan ke rumah-rumah warga, nah oleh warga itu bisa untuk lampu, menghidupkan televisi, menghidupkan HP. Nah, ini HP itu mencari informasi dan lain sebagainya. Nah ini. Nah, dengan adanya listrik ini sangat berpengaruh sekali dengan era globalisasi. Tanpa listrik, ya era globalisasi ini tidak akan bisa berjalan. Ya. Abad 21 seperti abad-abad yang lama, abad-abad yang lain. Nah, ini listrik sangat berpengaruh sekali. Ya, makanya dengan adanya listrik sudah masuk ke merambah ke seluruh Indonesia, maka informasi melalui HP, internet dan sebagainya sangat mudah. Mungkin hanya itu yang Pak Guru bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah mudah ya? Sudah tahu ya? Ya, sudah mudah. Berarti nanti Pak Guru akan membagikan soal LKPD. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Kelompok 1, 2, 3. Nanti dikerjakan bersama-sama setiap kelompok. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan maju ke depan satu persatu setiap kelompok. Ada 3 kelompok, berarti nanti setiap kelompok maju 1, 2, 3. Gitu ya. Gitu. Untuk mengerjakan soal LKPD yang pertama, kalian perhatikan lagi video yang tadi sudah diterangkan. Perhatikan ini, Pak Guru cuma bukan satu kali lagi. Itu yang kaitannya dengan kerjasama, ya. Yang kaitannya dengan kerjasama. Ada
budaya. Perhatikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS, yaitu mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi.
yang LKPD 2 itu kalian mengerjakan di situ komponen-komponen apa saja yang terdapat di PLTK. Kemudian kamu di situ cara kerjanya, cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air itu kamu terangkan. Nanti kalian presentasikan setiap kelompok maju satu persatu. Nanti setiap kelompok seluruhan maju, nanti salah satu membacakan, terus nanti bergantian kelompok 2 sama seperti itu dan seterusnya. Gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang tahu, yang mungkin ada yang perlu ditanyakan saja nanti. Tapi kalau sudah langsung saja dikerjakan. Ya, Pak Guru boleh waktu 15 menit. Proses saya yang mana? Kesulitan? Ada kesulitan nggak?
hasil karyamu dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. 3. Kita pilih saja dari kelompok 1. Maju ke depan. Yang membaca nanti di tengah ya. Ini saya. Yang membacakan siapa? Ageo. Dibacakan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. LKPD yang pertama. Bentuk kerjasama sosial. Apa? Memberikan bantuan kemanusiaan Indonesia mengirimkan bantuan Indonesia. Kamu baca bentuk kerjasamanya. Bentuk kerjasamanya apa? Bacakan. Terus peran Indonesia. Kamu baca gitu ya. Bentuk kerjasama memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam hubungan. Indonesia mengirimkan bantuan. Indonesia bertukar informasi. Bidang budaya. Bidang budaya bentuk kerjasamanya. Berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Contohnya peran Indonesia. Indonesia mengirimkan tim kesenian aktif dalam program perpetukan pelajar. Ya. Sekarang yang LKPD kedua. Masuk melalui Komponennya dulu. Komponennya apa saja? turbin dan generator. Turbin dan generator. Hanya dua. Ada yang lain? Tidak ya? Itu. Terus gimana cara kerjanya? Masuk melalui pintu yang diatur oleh kartu pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa besar mengalirkan dan menggerakkan Yang keras. turbin untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Terus Melalui tekanan energi listrik dari generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur sesuai kapasitas. terus Hah? Yang keras. Kapasitas tegangan. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok 2 maju ke depan. Bacanya yang keras ya, jangan terlalu kecil lah. Ya, kosong bacanya yang enak didengar. Ya, LKPD pertama. Bentuk kerjasamanya. Memberikan bantuan kemanusiaan pada Indonesia. Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Ya. Indonesia dan beberapa negara melakukan upaya untuk menangkal penyebaran virus flu burung. Ya. Bentuk kerjasama di bidang budaya. Berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia aktif dalam pertukaran program belajar. Indonesia mengenalkan alat musik ke luar negeri. Ya. Terus yang LKPD kedua. Komponen PLTA terdiri dari turbin, pipa, generator, kartu penganan, penyimpanan air, Terus air waduk atau sungai. cara kerjanya. Cara kerjanya, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh kartu pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa besar mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator melalui kartu pengatur tekanan. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian diberikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Oke. Terima kasih kepada kelompok 2 teman-teman. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3 maju ke depan. Sini. Dan bacakan. Yang LKPD pertama, yang keras. Bentuk kerjasama di bidang sosial, memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia
Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal terjadinya virus flu burung. Bentuk kerjasama Indonesia di bidang budaya. Indonesia berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama di bidang budaya. Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai konferensi ilmu pengetahuan alam. Indonesia aktif dalam program pertukaran pelajar. LKPD yang kedua. Komponen PLTA terdiri dari turbin, generator, bak air, pipa air, atau pengaman, transformer, tiang kabel, pipa besar. Cara kerjanya. Cara kerja: air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh kartu pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa besar mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui kartu pengaturan tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Ya, sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kepada semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, untuk LKPD 1 dan LKPD 2 ada sedikit, ya mungkin ada beberapa dari kelompok tadi kelompok 1 ini. Untuk yang LKPD yang kedua mungkin agak kurang ya komponennya ya. Ya, hanya menyebutkan 2. Nggak apa-apa. Tapi yang lain sudah bisa hampir menyebutkan semuanya. Jadi komponen LKPD-nya tadi itu komponen yang di LKPD 2 yang mapel IPA itu di situ ada pipanya, ada katupnya, ya, kemudian ada generatornya, ya, terus kemudian ada turbinnya, transmisi dan lain sebagainya. Terus cara kerjanya itu semuanya sudah betul ya. Cara kerjanya yang mulai dari air masuk ke penampungan, terus kemudian mengalir melalui pipa, kemudian memutarkan turbin, kemudian disalurkan ke generator, turbin itu memutar generator ya, terus generator nanti di situ menghasilkan arus listrik, kemudian disimpan di elemen. Gitu. Ya, mungkin hanya itu ya. Untuk IPS-nya sudah bagus semua, untuk IPA-nya sudah bagus semua. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Ya. Kalau tidak ada, mungkin ada dari ini siswa ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah tadi kita guru sampaikan? Ada nggak? Apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa saja yang dipelajari hari ini? Ada yang bisa? Tema 4 tentang globalisasi. Ada lagi? Hah? Apa Farah? Hah? Tentang pembangkit listrik. Ada lagi? Ya. Jadi apa yang tadi kita pelajari bahwa kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran yang kita pelajari tadi itu adalah tentang globalisasi, di mana di situ ada manfaatnya dari globalisasi dan juga ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk itu kita harus bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang kurang baik di era globalisasi. Dan kemudian ya untuk mata pelajaran IPA-nya ya di situ adalah bagaimana cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air dan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga air. Ya, langsung saja. Tadi kita mengerjakan LKPD, nah sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Di soal evaluasi ini kalian mengerjakan secara sendiri-sendiri.
Ya, karena waktu sudah kalian sudah waktu sudah habis ya. Soal evaluasi langsung kabur tarik ya. Terima kasih. Jadi Pak Pulu tekankan lagi bahwa tadi apa yang sudah Pak Pulu sampaikan ini adalah yang kaitannya dengan era globalisasi. Jadi era globalisasi itu ada manfaatnya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya, bagaimana tinggal kita cara memilih yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini yang IPA juga di situ kamu jadi tahu cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Mungkin cukup ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita tutup ya pembelajaran karena tadi kita sudah buka dengan doa, makanya untuk menutup kita tutup dengan doa. Sebelum kita berdoa, silakan bukunya dimasukkan ke tas, persiapan untuk ulang ya. Silakan. Kita siap berdoa mulai. Terima kasih. Karena sudah berdoa, maka kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung kalian boleh pulang. Ya, boleh keluar. Langsung keluar.